Shalom adik-adik semuanya. Kita bertemu kembali di ibadah online kita di pagi hari ini. Kita mau persiapkan hati kita untuk memberikan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Ini ada teman kita yang belum siap. Berita, ini sudah mau ibadah loh, kok malah main-main. Jam berapa tuh? Ini sudah jam 9, Bu. Sebentar. Main-mainan terus. Apa anak-anak? Kasih main game. Nah, anak-anak yang di rumah juga, ayo gamenya ditutup dulu. Kita mau ibadah ya. Ada kesempatan Tuhan beri bagi kita untuk bertemu bersama dengan kami, guru-guru yang di sini, juga teman-teman semuanya yang di rumah. Gimana kau siapkan hatinya? Kita mau beribadah. Tuhan Yesus sudah menunggu kita. Sudah siapkan berkat-berkat yang luar biasa. Ya. Nah, siap ya anak-anak. Siapkan hati. Siapkan telinganya, siapkan matanya, tangannya nggak boleh jadi koncone, adik nggak boleh ya. Semuanya siap. Kita akan mulai ibadah kita. Kita mau menyapa Bapa Tuhan kita. Selamat pagi, Roh Kudus.
Kami bersyukur Tuhan, oleh sebab kasih anugerah-Mu kami boleh ada sampai pagi hari ini Tuhan. Kami boleh datang memuji menyembah Engkau bersama dengan anak-anak kami yang terkasih di rumah mereka masing-masing. Terima kasih Allah Roh Kudus, kami percaya lawatan-Mu ada di antara kami semua, baik kami yang ada di tempat ini maupun anak-anak kami yang ada di rumah mereka dan dimanapun mereka saat ini sedang beribadah. Kami percaya Tuhan, Engkau melihat hati kami yang rindu, Engkau melihat anak-anak kami yang begitu merindukan Engkau Tuhan, memberikan yang terbaik bagi kemuliaan nama-Mu. Kami serahkan sepenuhnya ibadah kami pagi hari ini dalam tangan kasih-Mu. Biar hadirat-Mu turun, Roh Kudus tercurah atas kami, pengurapan ada di antara kami semua Tuhan. Dan siapapun Tuhan yang melihat tayangan ini Tuhan, bersama-sama beribadah dengan kami mendapatkan berkat anugerah yang daripada-Mu Tuhan. Yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, anak-anak yang sakit Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus. Sebab ada kuasa dalam pujian dan penyembahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, bagaimana kabarnya anak-anak? Oh, tentu luar biasa ya. Semangat, semangat ya Bu. Sudah mulai sekolah lagi Mei. Bu Rita, tahu nggak kenapa sih kok saya pakainya warnanya merah sama putih ya? Saya tadi berpikir loh, apa ya? jangan-jangan Bu Mei ini bendera ya? Saya pikir gitu ya anak-anak ya. Bendera ya? Anak ya? Bendera mana ya itu? Lambangnya Bendera mana ya? mana? Bendera Indonesia. Iya, bendera Indonesia. Kenapa kita pakai merah putih? Bulan Agustus itu bulan istimewa loh Ibu. Iya, sangat istimewa Bu. Buat negara kita. Betul. Karena apa? Karena kita sudah dimerdekakan. Kita iya. sudah merdeka di tanggal 17 Agustus. Meski kita tidak bisa 17 Agustusan, Iya, lomba kita bermacam-macam nggak bisa, lomba nggak bisa, tapi kita tetap semangat. Iya, betul. Karena? Kita harus semangat. Karena Terus apa semangat. yo? Kita tetap semangat. Karena apa Bu? Karena Tuhan tetap mengasihi Iya. kita, Tuhan tetap menjaga kita. Jadi Betul. jangan patah semangat, jangan ngobrol nggak ada lomba nggak seru. Bikin lomba sendiri di rumah dengan ibu, dengan adik-adik, dengan kakak dan saudara-saudara ya. Nanti hadiahnya minta sama mama papa. Nah, anak-anak kalau 17-an kita namanya temannya banyak ya Bu ya? Banyak sekali Bu. Iya, makanya anak-anak juga bawa teman ke sekolah minggu. Iya. Jangan berkatnya untuk anak-anak sendiri, ajak temannya, ajak saudaranya, ibu ya. Yuk kita mau ajak teman-teman kita datang ke sekolah minggu ya, karena itu yang diinginkan Tuhan. Satu anak Tuhan pergi sekolah minggu, kemudian bawa jiwa untuk Tuhan. Iya. Sama-sama kita menyanyikan pujian ini. nyanyinya itu sampai 10, Iya. sampai 50. Hebat. Tapi kalau ibu-ibu di sini sampai 10 sudah. Padahal anak-anak Tuhan Yesus itu ada Di seluruh 10.000 bahkan lebih ya Bu ya. Miliaran ya. Iya, di seluruh Iya. dunia anak Tuhan. Jadi Yesus. tapi masih juga banyak anak-anak yang belum terima Tuhan. Iya. Itu tugasnya. Kita Tugasnya anak-anak bawa temannya, mereka
yang punya sahabat Kak Regume punya? Punya. Ya, gimana Kak sahabatnya itu? Sahabatnya itu baik sekali. Dia selalu ada buat Bu Mei. Iya. Siapa ya kira-kira ya sahabatnya Bu Mei yang selalu ada buat Bu Mei? Setiap detik, setiap waktu loh Bu, sahabat Iya, saya nggak itu. punya kerjaan berarti. Punya. Sahabat saya itu kan Tuhan Yesus. Iya, iya. Masa berita nggak punya sahabat? Punya, itu sahabat Punya. istimewa. Iya, itu sahabat Seperti istimewa. kalau kita makan roti dikasih mentega, Iya. enak. Ayo anak-anak, Lagi ya Bu. siapa yang pakai baju nggak pakai celana? Ih, Nggak bisa. Nggak bisa. Harus pakai baju, pakai Iya. celana. Itu seperti itulah sahabat, Iya. saling melengkapi. Yuk, kita mau menyanyi kita bersama dengan sahabat kita, saling mengasihi, saling mendukung, saling mendorong ya. Kita selalu bersama seperti mentega dan roti. sahabatnya luar biasa. Aku, Daud dan Yonatan. Wah, hebat. Siapa Yonatan? Yonatan itu anaknya Raja Saul. Daud itu tukang angon, angon medus. Anak rojo berteman dengan anak gembala, tapi mereka berteman erat, bahkan sampai anak cucu mereka bergaul akrab. Itulah yang dikehendaki Tuhan. Anak-anak yang memiliki sahabat, terus doakan sahabatmu terus menjadi sahabat terbaik. Ya, kita mau dengarkan firman Tuhan. Siapkan hati kita. Hari ini kita akan bicara tentang apa ini? Apa itu? Tentang teman. Tuhan inginkan kita menjadi teman terbaik. Kita persembahkan seluruh hidup kita untuk menjadi alat bagi Tuhan. Teman
Dan saat ini Bapa, kami akan mendengarkan kebenaran akan firman-Mu. Kami akan sama-sama belajar tentang firman-Mu Tuhan, yang kami akan selalu mengasihi sesama kami, mengasihi sahabat kami, mengasihi teman kami Tuhan, seperti Tuhan Yesus yang selalu mengasihi kami. Tuhan Yesus, siapkan hati kami, siapkan pikiran kami Tuhan, untuk kami menerima kebenaran akan firman-Mu Tuhan. Berkati kami Tuhan, berkati setiap anak-anak-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus akan selalu mengurapi anak-anak kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami siap untuk mendengarkan kebenaran akan firman-Mu. Haleluya Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kata dokter, aku sakit corona. Tapi ibu, bapakku, sama nenekku tidak bisa membawa ke rumah sakit karena takut. Kami ibu, bapak, dan nenek saya berdoa mendoakan Joli. Terus Joli? Dan saya tidur malam hari, tiba-tiba pagi hari saya sembuh. Sampai jumpa teman-teman. Shalom. Perkenalkan, kami dari keluarga Bapak Doni. Ini Deva. Teman-teman bisa panggil aku Deva. Puji nama Tuhan. Kami semua sangat diberkati oleh Tuhan karena di masa pandemi kami benar-benar merasakan mujizat dari Tuhan. Dimulai dari tahun kemarin, sebelum corona ini terlalu merebak luas ya, dari bulan Maret Deva masih di dalam kandungan, mamanya masih hamil memasuki bulan kelima ya. Di situ Tuhan benar-benar menaruh mujizatnya buat kami. Karena apa? Saat itu kami masih, dan saya pribadi, saya masih bekerja, suami juga masih bekerja. Kami bersyukur, tapi di situ saya mendapat satu warning dari perusahaan kalau kemungkinan di tahun ajaran depan tidak bisa mengajar lagi, padahal itu adalah persiapan kami untuk menyambut kelahiran Deva ya. Di bulan Juli, hari perkiraan lahir Deva, di bulan Maret itu sudah dibilang kalau kemungkinan tidak bisa mengajar lagi. Tetapi adik-adik semuanya, teman-teman, Tuhan itu tidak berhenti untuk menunjukkan pertolongannya buat kami. Terbukti ketika kami, saya dan suami, memulai suatu bisnis kecil-kecilan. Tuhan taruh hikmat kepada kami untuk berjualan roti ya. Mungkin ada yang pernah beli, mencicipi roti apa yang saat itu viral. Nah itu saya sendiri bilang sama Tuhan, kalau nanti anak kami, nah kami punya nama sebutan ya, waktu Deva masih di dalam perut Mimi, itu sebutannya adalah Dovi. Singkatannya apa ya? Doni sama Vina. Iya, saya suami namanya Doni, saya namanya Vina. Nah, kami menyebutnya si kecil ini Dovi. Jadi waktu masih dalam kandungan itu saya sering kali mengajak Dovi kecil yang di dalam perut itu berdoa, Dovi, Mimi. Nah, Mimi itu sebutan saya ya untuk ibu bagi Deva. Karena itu panggilan kesayangan suami ke saya. Kayak dia panggil saya Mimi, saya panggil dia ibu.
Pipi. Nah seperti itu. Dovi, Mimi mau jualan nih. Kamu berdoa ya supaya jualan Mimi dan Pipi itu laris. Nah waktu masih di dalam perut itu saya ngajak ngobrol ini si Deva kecil ini. Nah dan terbukti betul. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan kalau Dovi ini lahir nanti, tentunya kami butuh yang namanya kulkas. Kenapa? Karena nanti saya tinggal kerja, setelah cuti habis pastinya butuh untuk menyimpan AC. Habis pumping itu ya, kalau disimpan biasa nggak mungkin karena bisa basi. Ternyata betul-betul jawab doa kami. Dari jualan roti saja, bayangkan jualan roti labanya seberapa toh, nggak bisa sampai jutaan, ratusan, tapi dari situ kami bisa mengumpulkan laba dan kemudian bisa terbeli kulkas. Nah itu satu pertolongan Tuhan yang Tuhan nyatakan buat kami. Ternyata terbelilah kulkas dari hasil jualan. Nah saat itu kami tidak berhenti di situ saja. Ketika kami tahu kalau bakalan saya tidak mungkin kerja lagi. Nah padahal anggota keluarga kami tambah satu. Kalau ada yang belum tahu, kami itu baru berumah tangga baru aja, dan kemudian saya itu juga tinggal bersama dua adik saya. Jadi belum punya anak pun sudah punya tanggungan 2, dan kemudian nanti kalau sudah tambah anak kami lahir jadi 3 ya lah. Kalau saya tidak kerja gimana ini Tuhan? Dan secara manusiawi pasti kalau orang berpikir berat ya, rasanya berat, tapi segala sesuatu kami serahkan kepada Tuhan, dan Tuhan taruh hikmat lagi buat saya. Jualan roti itu tidak bertahan cukup lama karena hanya sekitar hampir 2 bulan ya. 2 bulan. Nah, pas sekali ketika masa-masa jualan roti yang viral itu berakhir, ada lagi yang viral masker. Nah, kami coba mengambil peruntungan dari masker bentuknya yang seperti apa, tutup itu ya, face shield namanya. Nah, cobalah ada yang minta tolong dong dibelikan ini. Nah, katanya kan dengar-dengar waktu itu tahun ajaran baru mau mulai masuk sekolah ya. Tidak berhenti dari situ, setelah penjualan roti itu masanya sudah berakhir, jadi sudah hampir 2 bulan, kembali kami itu menaruh harapan kami kepada Tuhan, minta petunjuk Tuhan, harus ngapain lagi Tuhan, gimana untuk kita bisa menabung untuk keperluan kami, dan tentunya nanti untuk berjaga-jaga Deva lahir, anak kami lahir, si kecil Dovi yang di dalam perut lahir. Dan ternyata ada satu peluang yang Tuhan buka buat kami. Ada beberapa orang tanya, kamu jualan ini enggak? Face shield itu ya, yang masker tetapi bentuknya seperti penutup yang seperti kaca, mika. Nah kami ada. Nah berawal dari temannya Mas ya. Jadi ada temannya Mas yang jualan terus ditawar. Terus karena suami saya itu orangnya suka otak-atik ya, ini gampang buatnya seperti itu, cobalah kita buat dan kita tawarkan. Dan ternyata betul, dia buat, saya yang marketing, ilmu ibu-ibu ya, jualan, tawarkan ke sana, tawarkan ke sini. Wah, jualan roti saja bisa booming, meledak sampai bisa beli kulkas ya. Saudara bayangkan, teman-teman adik-adik semuanya bayangkan, hanya jualan kue saja bisa sampai beli kulkas. Dan ternyata betul, ketika kami tawarkan ada yang minat dari 1, 2, nanti buat anakku, kan nanti tahun ajaran baru katanya bisa masuk sekolah lagi, tapi harus pakai face shield dan masker. Oh iya, silahkan. Dan ada juga kemudian dari teman gereja yang pesan, dan semuanya teman-teman tahu, bahkan ada yang pesan itu dari luar kota. Luar pulau dari Bali. Nah seperti itu, puji nama Tuhan.
ketika kami menaruh harapan kami dan Tuhan jawab lewat hal-hal yang kecil seperti itu. Dan penjualan face shield itu bisa sangat luar biasa ya. Kami bisa mencukupi kebutuhan kami, bisa juga untuk nabung. Saat itu kami juga bilang sama Tuhan dengan sepele ya, Tuhan kalau nanti anak kami lahir kami butuh beli ini itu. Dan satu lagi, di sela-sela jualan face shield kami juga bergumul kalau nanti anak kami lahir kami juga butuh kasur baru seperti itu. Wah, ini juga luar biasa, betul. Kami butuh kasur baru Tuhan, dan saya beli satu kasur, kemudian saya itu hanya iseng saja, coba jualan kasur juga, apa-apa terus dijual, nggak apa-apa. Firman Tuhan katakan kalau iman tanpa perbuatan itu mati. Jadi beriman saja, berdoa saja itu nggak cukup ya teman-teman semuanya. Beriman saja, berdoa saja tidak cukup. Tuhan pengen kita juga gerak. Nah, dari kepingin beli kasur, kami jadi dapat gratisan kasur. Kenapa dapat gratisan kasur? Karena ketika kami sudah beli, ada yang tanya, loh belinya di mana? Oh di sini. Loh itu murah. Oh iya toh. Karena kami nggak tahu jualan harga kasur itu berapa. Dan coba ditawarkan juga. Betul. Ternyata kasur itu juga laku. Jadi di sela-sela jualan face shield ada juga yang memesan kasur. Padahal saudara tahu dari jualan roti sampai jualan face shield sampai jualan kasur, perut saya itu sudah gede. Tetapi puji nama Tuhan, Tuhan berikan kekuatan buat saya pribadi. Saya dan suami itu bisa COD ya. COD itu ketemuan sama orang, terus dagangan saya dibeli di satu tempat yang sudah dijanjikan. Kemudian sampai customer itu bilang, Mbak perutnya udah besar lalu masih kesana kemari. Puji nama Tuhan, Tuhan beri kekuatan buat kami. Dan anak kami yang masih di dalam perut itu, kami rasa dia pun juga support kami. Buktinya dia itu kuat, diajak begadang, bikin face shield sampai malam-malam, sampai pagi malah. Ya, dini hari. Nggak pernah sedikit pun saya itu teler, muntah-muntah lah, kemudian sakitlah. Puji nama Tuhan, saya tidak pernah merasakan sakit, demam, pilek, batuk apapun itu selama saya hamil. Dan terbukti ketika Deva anak kami itu lahir, dia pun lahir secara normal dan tanpa membebankan kami selaku orang tuanya sedikit pun. Saudara tahu HPL Deva itu bulan Agustus tanggal 12, tetapi di bulan Juli tanggal 28 Deva itu sudah lahir dan secara normal. Kami luar biasa betul bagaimana Tuhan itu menolong kami, bahkan saat pandemi pun, di mana orang-orang mengeluhkan saat pandemi menderita, dan kami kehilangan salah satu mata pencaharian, sumber keuangan kami. Tidak pernah sedikit pun kami itu merasa berkekurangan. Doa kami hanya, Tuhan Engkau cukupkan. Kalaupun nanti persiapan kelahiran Deva butuh untuk beli perlengkapan inilah itulah, Tuhan cukupkan lewat hal-hal yang Dia nyatakan dengan hal sepele tadi. Nah, saat Deva lahir pun saudara tahu, kami pun juga bergumul, wah nanti kalau Deva lahir kita butuh juga lah sedikit-sedikit acara yang bisa untuk menandakan ucapan syukur, hancaan kalau orang Jawa. Tuhan sediakan uang untuk itu, dan ternyata Tuhan berikan ya lewat apapun hal-hal yang dinyatakan Tuhan lewat kami, dan Tuhan beri. Dan perlu diketahui juga, anak kami lahir itu kayak kami itu minta apa dari Tuhan untuk mencukupkan kebutuhan Deva itu seperti langsung dikasih. Dan anak kami itu membuat kami selaku orang tuanya itu memiliki iman yang kuat. Dia mengajarkan kami bagaimana kami harus memiliki iman yang kuat di dalam Tuhan. Deva mengajarkan kami untuk beriman teguh, punya iman yang kuat di dalam Tuhan. Jadi
karena kehilangan pekerjaan atau kehilangan sumber mata pencaharian dalam keuangan, itu bukan alasan untuk kami meninggalkan Tuhan. Nyatanya tanpa bekerja, salah satu yang bekerja saja, Tuhan itu beri kami cukup ya. Doa kami hanya Tuhan cukupkan, Tuhan sediakan, tidak kok yang Tuhan aku minta berlimpah-limpah, tidak. Kami hanya perlu Tuhan sediakan, Tuhan cukupkan. Nah, nyatanya kami butuh apa tadi? Kulkas. Tuhan kasih kulkas. Ya dengan cara kami juga berbuat, tidak boleh kalau doa saja, tidak boleh, tidak cukup hanya itu, bergerak juga. Terus kedua, kami butuh beli kasur, diberikan oleh Tuhan. Dan ketiga, persiapan kelahiran Deva, kan menyambut kelahiran anak, apalagi anak pertama itu pastinya tentunya disambut dengan spesial ya. Diberikan baju lah, diberikan alat-alat segala macam lah, diberikan juga kepada Tuhan. Dan sampai sekarang pun sudah 1 tahun saya tidak bekerja, kami butuh ya Tuhan. Tiba juga kami diberikan kepercayaan dari Tuhan, kami bisa mendapatkan rumah untuk kami tinggal. Sebenarnya rumah ini sudah dari pergumulan kami jauh sebelum kami berdua menikah. Jadi sebelum kami menikah 2 tahun sebelumnya itu planningnya yang pertama adalah kredit rumah subsidi ya. Nah ternyata Tuhan itu kasih ini juga semuanya serba apa ya, kayak mendadak seperti itulah. Jadi ini tuh. Nah saat saya sudah dinyatakan untuk tidak kerja dari sekolah tempat saya mengajar, rumah itu yang sudah di DP sejak 3 tahunan yang lalu, saat itu juga tiba akad itu adalah peresmian rumah itu menjadi milik kami. Nah, uang dari mana untuk bayar akad saja sekian belas juta, padahal kami tidak punya uang segitu banyak. Adapun nanti kami sudah planning untuk kesana kemari. Dulu planningnya kalau sudah mulai habis cuti, nah uang itu untuk ini dialokasikan untuk rumah, dan ternyata planningnya meleset semua. Tapi ternyata Tuhan tidak berhenti bekerja sampai situ saja. Banyak hal yang Tuhan nyatakan untuk kami bisa sekarang ini menempati rumah, walaupun belum 100% jadi, kami belum menempati rumah itu secara utuh karena masih dalam proses pembangunan. Kami bisa melalui akad itu dengan tidak punya beban sedikit pun. Jadi Tuhan sediakan uang untuk kami membayar biaya akad. Dan puji nama Tuhan, semuanya karena pertolongan Tuhan. Dan banyak hal yang Tuhan kerjakan ya, sampai yang akhir-akhir ini sudah bulan Agustus ya, Deva itu sudah ulang tahun yang pertama. Kami memang belum bisa merayakannya secara spesial karena dalam segi keuangan pun belum bisa. Dan kemudian yang kedua, ini masih masa pandemi, kalaupun bisa dan ada berkat untuk melakukan hal itu, kami pikir-pikir dulu karena pandemi tidak boleh ya berkerumun. Dan kami hanya merayakan kecil-kecilan satu keluarga. Di situ pun banyak orang yang menyatakan cinta kasihnya kepada kami. Kami butuh segala macam. Saat Deva ulang tahun pun banyak orang yang support dan kasih sayangnya buat kami, anak kami, menganggap kami keluarga, mengeluargakan kami walaupun bukan keluarga secara darah daging. Mereka dikirim Tuhan untuk menjawab doa-doa kami ya. Puji nama Tuhan, itulah pertolongan Tuhan. Dan mungkin Mas bisa menambahkan. Oke, baik, puji nama Tuhan. Saya akan melandasi dulu dengan apa ya istilahnya, kenapa Tuhan itu bekerja begitu dahsyat sekali bagi keluarga kami. Karena apa? Istilahnya ada satu hukum tabur tuai, di mana memang sebelum kami menikah itu kita sudah memang benar-benar berkomitmen bahwa saya dengan istri saya itu ya ini saya, ini tenaga saya, ini waktu saya, dan
apa yang kami punya ini kami serahkan kepada Tuhan. Terbukti selama kami sebelum menikah dan hingga sampai saat ini, apapun ketika kami ini memiliki waktu luang, apapun ketika Tuhan membutuhkan kami siap dengan sepenuh hati, dengan ikhlas memberikannya kepada Tuhan. Sebuah contoh bahwasanya pada dasarnya biasanya ketika orang setelah menikah itu kebanyakan dia ya udah honeymoon dulu, refreshing, kemana wisata kemana sekian hari baru pulang. Nah, ketika itu dialami pada kami ketika kami setelah menikah, esoknya pun kita langsung pelayanan. Jadi memang benar-benar kita tetap berkomitmen apapun yang Tuhan butuhkan dari kami akan berikan ya. Terbukti ketika itu seharusnya kami itu diberikan kelonggaran untuk kami boleh beristirahat, kami untuk boleh meluangkan waktu berdua, tapi kami tetap ya udah ini memang benar-benar pelayanan, makanya kita harus melayani. Nah, kenapa saya mendasari seperti itu dan bisa ngomong seperti itu? Ada sebuah kejadian yang saya sendiri alami. Yang pertama seperti ini. Ketika tadi sudah diceritakan, ketika kita itu mau akad, jadi mau proses balik nama dan penyerahan legalitas sertifikat dari developer ke nama kami yang akan diserahkan ke bank, itu kan kita membutuhkan sekitar 11 atau 12 jutaan. Nah, sebelumnya memang kami itu sudah mengumpulkan sedikit-sedikit uang dan puji nama Tuhan sudah terkumpul ya, katakanlah ini langsung saya ngomong nominal saja. Dulunya itu saya punya uang 5 juta. Yang pertama 5 juta itu memang belum tahu akadnya itu kapan. Setelah punya uang 5 juta, kami bergumul sama Tuhan Yesus, ini sudah mulai waktunya hujan, saya kepengen punya mobil, punya roda 4, nggak usah yang paling bagus. Apa yang saya punya ini cukup untuk kita bisa sekeluarga, bisa bareng-bareng. Dan permintaan saya itu bukan nggak muluk-muluk, dalam artian pengennya cuma pengen mobil yang bisa buat kita naiki untuk kita pergi ke gereja, supaya kita ke gereja itu nggak perlu kehujanan. Nah benar, satu ketika kita itu dapat mobil seharga 4 juta, padahal bayangkan mobil seperti itu saja nggak mungkin dapat segitu. Nah kita dapat 4 juta. Nah setelah saya dapat itu ya banyak hal yang saya alami. Sampai rumah memang saya sudah merasakan, wah ini ternyata mobilnya nggak bagus Tuhan, mesti trouble. Nah setelah sampai bener-bener sampai di Solo itu saya ngomong kayak gitu, ya udah langsung saya posting lagi. Setelah saya posting selang 2 hari itu ada yang beli, malah saya jadi untung. Saya beli 4 juta, saya tawarkan 6 juta, ada yang beli 5 juta. Nah berarti dapat lagi modal saya tambah 1 juta, berarti 6 juta. Akhirnya kami tetap berdoa terus sama Tuhan Yesus, pokoknya yang penting aku dapat mobil. Akhirnya saya itu dapat di daerah Purbalingga. Jadi waktu itu memang saya benar-benar istilahnya ini pengakuan dosa. Saya itu benar-benar berdosa sama Tuhan, bahwasanya ketika saya mau mengambil mobil itu saya ambil di waktu yang harusnya itu saya pelayanan. Berarti di hari Sabtu itu saya berangkat. Ternyata benar, ketika saya berangkat ke sana dan akhirnya pulang, banyak sekali kejadian-kejadian yang membuat saya itu nggak nyaman. Maksudnya banyak kendala dalam mobil yang saya pulang. Akhirnya mobil itu setengah perjalanan saya tinggal. Akhirnya 2 minggu lagi saya ke sana lagi pun di waktu yang sama, maksudnya di hari yang sama, yaitu Sabtu lagi saya berangkat. Trouble lagi seperti itu. Nah dari sini saya mulai merasa, oh iya ya, berarti saya itu istilahnya mengungkiri janji saya, bahwa ketika saya itu sudah berkomitmen untuk pelayanan, itu waktunya Tuhan saya harus melayani. Ternyata saya melanggarnya, yaitu konsekuensi yang harus saya alami. Nah dari sini boleh kita menjadi pembelajaran buat kita, bahwasanya ketika kita mengalami hal-hal seperti ini bukan berarti Tuhan itu tidak senang buat kita. Tuhan hanya mengingatkan kita, ini tidak baik buatmu. Kalau ini kamu teruskan, nanti kamu akan lama-kelamaan akan semakin terjerumus. Nah, sampai di situ
Ya sudah, berarti kalau bahwasanya ketika kita pengen mendapatkan berkat dari Tuhan, ketika keluarga kita itu pengen bener-bener Tuhan diberkati, nah ini dalam artian seperti ini ya, bukan yang namanya pamrih. Dalam artian pamrih itu, oh saya ketika saya nanti seperti ini berarti Tuhan akan memberikan saya seperti ini. Nah itu namanya pamrih. Jadi jangan sekali punya pemikiran seperti itu. Kita lakukan saja, kita melayani Tuhan itu dengan ikhlas. Tuhan itu pasti tahu dengan sendirinya, dan ketika kita minta kepada Tuhan, ya mintalah secukupnya, cukup yang buat kita, bukan cukup yang buat untuk berfoya-foya. Nah, seperti halnya seperti itu. Ketika saya memang benar-benar pengen punya mobil itu, ya mobil yang memang harusnya itu memang sudah buat kami itu cukup. Yang penting kami itu tidak kehujanan atau kepanasan. Hanya seperti itu. Ya memang benar Tuhan itu cukup kan. Pada dasarnya kalau orang-orang berpikir, apa iya sih mosok kamu setiap kali minta seperti itu dapat kok sedangkan aku enggak? Ya memang seperti itu. Ketika kalian meminta sesuatu kepada Tuhan, kalau memang permintaan kalian itu tidak menjadi kebutuhan kalian, ya Tuhan tidak akan berikan itu kepada kalian. Nah, ini satu contoh seperti itu. Jadi ketika kita meminta kepada Tuhan, mintalah apa yang menjadi kebutuhan, karena kita harus berdoa, Tuhan cukupkanlah berkat-Mu, bukan Tuhan limpahkanlah berkat. Kalau memang benar-benar berlimpah, ketika Tuhan memberikan benar berkat yang berlimpah dan kita tidak bisa mengelolanya, ya sudah, kita malah dosa sendiri. Pasti lama-kelamaan kita akan melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Entah itu apa, tapi yang pasti kebanyakan orang yang bergelimpangan harta dan berkelimpahan pasti akan lupa kepada Tuhan. Karena apa? Karena dia tidak merasa kekurangan. Nah, berbeda dengan orang yang penuh kekurangan. Banyak sekali orang yang sering mendekatkan diri kepada Tuhan. Nah seperti itu. Itu sebenarnya cara Tuhan, bukan karena Tuhan tidak sayang dengan kita, tapi itulah cara Tuhan. Nah, banyak hal selain berkat-berkat yang diberikan kepada kami itu, ya kalau memang kita mau share, kita mau ceritakan, kita mau saksikan, tidak mungkin cukup waktu bagi kita. Nah seperti itu, karena memang luar biasa sekali berkat Tuhan bagi kami itu sangat-sangat luar biasa sekali. Jadi itu hanya sebagian besar saja sebagian kecil saja yang bisa kami berikan, bisa kami sampaikan kepada adik-adik semuanya, supaya memang bagaimanapun apa yang dialami orang lain, kita tidak usah memiliki satu rasa kekhawatiran, kita tidak usah memiliki satu rasa wah besok bagaimana ya, tapi percaya ketika kita memang benar-benar percaya kepada Tuhan, taruhkan dalam diri kita masing-masing, kita itu memiliki Tuhan yang sungguh hebat, Tuhan yang dahsyat. Hal-hal yang sepele pun kalau kita sudah percaya, sering sekali istri saya itu ngomong seperti itu. Jadi Tuhan Yesus berasnya habis, gulanya habis, minyaknya habis, Tuhan tolong kirimkan dong. Ya benar, memang akhirnya kadang sekali saya sering ngecek dia, ngecengin dia. Ya bagaimana mungkin kalau kamu minta langsung sama Tuhan, Tuhan beri dari atas, dari genteng jatuh ke tanah, sudah gentengnya bocor, ngenai kita malah kita tambah sakit. Kadang-kadang saya juga sering gojeki lah seperti itu. Tapi memang benar, ketika kita memang benar-benar ngomong seperti itu, karena memang kita sudah beriman dan Tuhan itu tahu apa yang kita lakukan kepada kita, apa yang sudah kita berikan kepada Tuhan, Tuhan tidak akan ingkar janji. Ya lama, nggak butuh waktu lama, besoknya itu ada berkat yang sama yang kami minta, yang sebenarnya cuma sekedar iseng ya. Tuhan kok berasnya habis, gulanya habis, minyaknya habis, sebenarnya iseng kan, seperti itu, hanya sekedar gojekan sebenarnya, tapi apa yang menjadi tutur kata anak Tuhan, Tuhan itu pasti mendengarkan. Besok pasti dapat, akhirnya dapat juga besoknya. Tahu-tahu ada berkat seperti itu, persis sekali yang kita minta, ya. Dan sesepele apapun yang kami minta kepada Tuhan, Tuhan itu pasti sediakan. Jadi kenapa saya ngomong mintalah yang secukupnya, ya karena memang itu ketika ini cukup untuk 1 minggu, setelah 1 minggu kita minta lagi, Tuhan pasti akan berikan lagi. Ya udah, cukupnya seperti itu, ya. Karena memang pada dasarnya
keluarga kami memang dulunya itu memang dari keluarga yang menengah ke bawah, dan puji nama Tuhan kami berdua itu tidak terlalu senang hidup yang foya-foya. Jadi ya memang kita itu memang sederhana seperti itu ya. Kita nggak mau yang namanya wah lah, nggak mau seperti itu. Dan ketika kita memang biasa melakukan yang seperti ini, Tuhan memberikan berkat yang cukup, ya kita bahagia. Kuncinya seperti itu ya. Apabila kita memang benar-benar minta kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan iman bahwasanya Tuhan itu pasti akan jawab doa kita. Itu sedikit yang tadi sudah saya sampaikan, sedikit mukjizat yang keluarga kami alami, berkat-berkat yang keluarga kami alami. Dan satu hal, bagi ini nggak mungkin ya nonton cuma adik-adiknya saja, anak-anaknya saja, orang tuanya itu pun juga pasti melihat kesaksian kami berdua. Jadi buat bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, mari sama-sama taruhkan kepada anak kita iman kepercayaan kepada Tuhan, dan mulai sejak dini tanamkan kepada mereka bahwasanya kita itu punyanya Tuhan, kita itu miliknya Tuhan. Kita lahir di dunia ini itu hanya istilahnya diberikan kepercayaan kepada Tuhan untuk menyampaikan apa yang menjadi maunya Tuhan. Jadi ya mau nggak mau, kita itu sebenarnya punya Tuhan, bukan punya orang di sekitar kita. Jadi tanamkan kepada mereka semuanya mulai sejak dini. Yuk sama-sama bangun iman kepercayaan anak-anak kita semuanya, agar supaya ketika anak itu sudah benar-benar memiliki iman, satu ketika kita nanti mungkin orang tua itu sedikit melenceng, anak itu bisa mengingatkan kepada kita. Nah seperti itu ya. Memang mungkin seperti anak kami Deva, dia tidak bisa ngomong, memang belum bisa ngomong pada saat ini karena memang masih satu tahun ya, sampai sekarang ini usianya 1 tahun. Tapi puji nama Tuhan, melalui anak kami ini iman kami semakin dikuatkan. Karena apa? Ketika dia memiliki satu kebutuhan, dia itu tidak bisa maksudnya sebenarnya bisa sih berdoa kepada Tuhan, tapi apa yang dia inginkan itu tidak bisa disampaikan kepada kita, tapi Tuhan itu berikan. Yang padahal kadang kita itu tidak minta sama Tuhan, ternyata ini disediakan. Contoh, ini satu contoh yang baru saja kami alami waktu kemarin itu pas ulang tahun anak kami itu banyak yang habis, snacknya habis, sabunnya habis, samponya habis. Pokoknya itu sebenarnya habis, tapi karena memang urgent sekali, saya sudah belikan yang sedikit, yang kecil sih, saya belikan yang kecil. Nah, ketika pas ulang tahun itu, akhirnya puji nama Tuhan, ada satu keluarga digerakkan untuk memberkati keluarga kami pada saat itu. Ya biasanya kan kalau ulang tahun kan paling boneka, baju. Tapi puji nama Tuhan, ini diberikan kepada kami itu satu kebutuhan yang anak kami ini perlukan saat itu pas habis. Puji nama Tuhan, lewat anak kami Deva, kami itu juga digerakkan Tuhan untuk kami boleh memiliki iman yang kuat di dalam Tuhan ya. Terbukti lewat tadi yang diceritakan, kalau dari kebutuhan Deva yang sepele pun Tuhan itu bisa jawab doa-doa kami. Bahkan anak kami yang belum bisa ngomong pun, dia mungkin dalam hatinya bisa berdoa dan bilang sama Tuhan, Tuhan aku sedang butuh ini itu. Kami selaku orang tuanya kan tidak ngerti bahasanya, tapi dia pun, kami percaya anak kami yang masih kecil ini ada Roh Kudus yang menyertai dia, dan Roh Kudus itu yang menyampaikan setiap doanya kepada Tuhan. Nah adik-adik, papa mama, bapak ibu yang di rumah, mari kita memiliki iman. Mungkin ibu-ibu yang saat ini sedang hamil, atau ada yang sedang hamil saat ini, orang tuanya bisa melatih anak-anak itu untuk memiliki iman bahkan sejak di dalam kandungan. Contoh dengan cara seperti yang saya lakukan ketika bapak ibu saudara berdoa, ajak anak kita untuk berdoa. Ayo dek, mungkin bisa taruh sebutan atau panggilan kesayangan untuk anak kita yang masih di dalam kandungan ya. Ayo sayang, kita doa sama Tuhan, bantu ibu, bantu mama berdoa supaya doa kita
didengar oleh Tuhan. Biasanya untuk anak-anak kecil itu dipercaya ya kalau doanya itu cepat sekali dikabulkan Tuhan atau dekat, karena mereka dekat sekali dengan Tuhan seperti itu. Dan saya juga percaya dan imani ini karena anak kami itu sumber kekuatan kami ya, lewat dia kami bisa memiliki iman yang kuat di dalam Tuhan. Jadi mari tanamkan buat anak-anak kita, adik-adik kita yang masih kecil, untuk mereka boleh memiliki iman yang kuat di dalam Tuhan. Tentunya juga didasari dengan ibadah yang berkenan di hadapan Tuhan. Jangan hanya bisa berdoa saja tetapi nggak bisa melakukan firman Tuhan. Dan iman tanpa perbuatan itu adalah mati. Jadi teman-teman, ketika teman-teman pun, adik-adik, bapak ibu saudara yang melihat video kesaksian kami saat ini sedang dalam fase kesulitan atau mungkin perekonomiannya sedang tergoncang-ganjing oleh keadaan, tidak dipungkiri ya, saat pandemi ini banyak orang-orang yang kehilangan pekerjaan atau jualannya atau usahanya itu merosot, mengalami penurunan. Itu mungkin jadi satu cambuk buat kita ya, buat satu kekecewaan buat kita. Tapi kita nggak boleh terpuruk terlalu lama. Boleh kita kecewa, tapi kita nggak boleh meninggalkan Tuhan. Kalau kita sudah diberikan kepercayaan melayani Tuhan, melayani tidak harus di gereja, pimpin pujian segala macam, tetapi dengan berdoa, mendoakan orang lain itu juga melayani. Nah, saat itu dan juga teman-teman ketika mengalami kekecewaan, ketika teman-teman mengalami penat hati apa ya? Maksudnya kalian sedang capek dengan keadaan hidup ini, jangan meninggalkan Tuhan. Tuhan itu sumber kekuatan kita. Jadi terus mendekatkan diri kepada Tuhan, baik itu dalam suka maupun dalam keadaan duka. Karena kalau kita sudah dekat sama Tuhan, Tuhan itu tahu kebutuhan kita. Bahkan saat pandemi ini pun seperti yang kami alami, kami harap teman-teman, adik-adik, bapak ibu saudara yang menyaksikan kesaksian kami ini juga mengalami berkat yang sama. Kita semua punya Tuhan yang sama loh ya. Tuhan Mbak Divina, Tuhan Mas Doni, Tuhannya Deva itu sama dengan Tuhan kalian. Jadi ketika Tuhan itu menyatakan mujizatnya buat keluarga kami, Tuhan pun akan menyatakan mujizat yang sama. Mungkin bahkan akan lebih dahsyat lagi untuk keluarga kalian. Amin. Oke, sampai di sini kesaksian dari keluarga kami, keluarga Bapak Doni. Semoga dan juga Devania, teman-teman kalian di sekolah minggu, semoga semuanya diberkati dan semuanya God bless you. Halo adik-adik semuanya, Shalom. Mbak Nining berdoa, adik-adik semua dalam keadaan yang sehat ya. Ya, pagi hari ini kita semua pasti bersuka cita karena kita ketemu lagi dalam ibadah sekolah minggu. Kita mau dengerin firman Tuhan pagi hari ini, fokus siapkan telinga dan juga hati kita untuk kita boleh dengar firman Tuhan. Ya, mungkin selama adik-adik bersekolah, ketemu guru, ketemu teman dalam pelajaran itu sering dengar kalimat manusia itu sebagai makhluk sosial. Apa sih artinya? Nah, arti dari manusia itu sebagai makhluk sosial adalah manusia itu membutuhkan orang lain, membutuhkan pertolongan orang lain, tidak bisa hidup sendiri. Sederhananya adalah manusia itu butuh teman. Nah, teman untuk apa? Teman untuk berbagi cerita, teman untuk bermain, teman untuk belajar, dan teman untuk menolong kesulitan kita. Tapi tunggu dulu, dengan siapa kita berteman? Kita harus dengarkan firman Tuhan pagi hari ini dulu. Kita buka ya sama-sama di dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-33. Adik-adik yang sudah siapkan Alkitab, buka Alkitabnya. Kita baca bersama-sama dalam hitungan 1 sampai 3. Kalau adik-adik yang belum bawa Alkitab nih, bisa lihat ya di samping ini. Kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. 1 Korintus 15 ayat yang ke-33. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Nah, pesan ini disampaikan oleh Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus
Karena jemaat yang ada di Korintus pada saat itu melakukan banyak sekali dosa. Mereka tidak mempercayai kebangkitan Allah, mereka melakukan dosa percabulan, perzinahan, dan lain-lain. Akhirnya Paulus menyampaikan pesan ini kepada jemaat yang ada di Korintus. Nah, saat ini pertanyaan yang sama juga ditujukan kepada kita adik-adik. Hari-hari ini kita sedang berteman akrab dengan siapa ya? Apakah dengan orang tua kita? Apakah dengan kakak-kakak mentor di PPA? Ataukah dengan guru-guru sekolah minggu? Ataukah saat-saat ini kita berteman akrab nih dengan yang namanya gadget, ya toh? Sekolah online, ibadah sekolah minggu online, PPA online, semuanya serba online. Hari-hari ini mungkin kita diperhadapkan dengan pertemanan dengan gadget. Tapi gadget itu seorang teman yang baik nggak sih buat kita? Memberi pengaruh yang baik nggak sih buat kita gadget itu? Nah, kita akan bahas ya. Kalau misalkan adik-adik semuanya berteman dengan gadget, kemudian melakukan semuanya dengan positif, sesuai dengan pendampingan orang tua, didampingi kakak-kakak pembimbing, mungkin kita akan terarah. Nah, ini yang perlu dihindari adik-adik ketika kita berteman dengan gadget. Banyak sekali gambar-gambar di gadget itu yang menawarkan untuk menarik kita lihat. Misalkan adik-adik yang usia besar ya, sudah ngerti yang namanya gambar porno, gambar yang seharusnya tidak boleh dilihat. Kemudian ketika kita main game bersama dengan banyak teman-teman, nih teman-teman kita ini memberi pengaruh yang baik enggak nih? Ketika main game kalah terus ngeluarin kata-kata kotor. Ketika menang teriaknya juga kata-kata yang enggak baik. Kemudian ketika kita membuka pelajaran yang seharusnya online, kemudian di gambar-gambar di bawahnya itu ada gambar-gambar yang tidak seharusnya kita lihat. Kita punya niatan nggak untuk melihatnya? Nah, hari-hari ini memang semuanya dihadapkan dengan virtual. Tanpa pendampingan orang tua, tanpa pendampingan dari kakak-kakak, kita harus dengan hati-hati dalam mengoperasikan gadget. Jangan sampai nih ketika kita buka materi lewat YouTube dari sekolah, kemudian muncul gambar, kita klik gambar itu. Jangan sampai juga nih ketika kita beribadah sekolah minggu, muncul video yang lain yang lebih menarik, kita klik video itu, kemudian kita tonton. Nah, itu dosa yang perlu kita hindari. Dosa yang tidak baik untuk kita tonton. Kita harus hindari yang namanya hal-hal yang mengecewakan atau menyakiti hati Tuhan. Kemudian ketika kita main game, kadang-kadang kan kalau main game kita seru ya, kalau ada teman-teman gitu ya rame-rame, sini main game. Ketika kalah, wah lah ya iki. Akhirnya kata-kata keluar, kata-kata kotor yang keluar, kata-kata yang tidak baik yang keluar. Nah, itu yang harus kita hindari adik-adik. Memang sehari-hari ini kita berteman dengan yang namanya gadget. Kita berteman. Tidak bisa dipungkiri hari-hari ini kita berteman dengan gadget. Tapi benar nggak kita berteman dengan gadget itu, pertemanan kita benar? Gadget itu memberi pengaruh yang buruk ataukah yang baik? Kita harus mulai koreksi nih diri kita. Kalau memang gadget itu fungsinya seharusnya positif, kita harus memungsikannya juga dengan positif. Tetapi ketika gadget itu mencoba menawarkan beberapa hal yang negatif, yang membuat kita jatuh ke dalam dosa, tolak itu. Karena Tuhan tidak suka. Pergaulan atau pertemanan yang tidak baik itu merusakkan kebiasaan kita yang baik. Kita yang rajin berdoa, kita yang rajin beribadah, kita yang rajin belajar. Akhirnya karena kita berteman dengan gadget, kita mulai malas berdoa, lebih senang main game. Ketika kita berteman dengan gadget, kita mulai malas belajar, kita lebih senang nonton video-video yang tidak baik. Ketika kita berteman dengan gadget, kita mulai malas ibadah sekolah minggu. Karena apa? Banyak sekali konten YouTube itu yang jauh lebih menarik daripada ibadah. Nah, ini yang harus dihindari adik-adik semuanya. Mari kita melakukan pertemanan kita dengan gadget saat ini itu dengan baik dan dengan positif. Agar kita tidak jatuh ke dalam dosa. Pesan ini benar disampaikan kepada jemaat yang ada di Korintus. Dan pesan ini juga yang disampaikan oleh Tuhan kepada kita saat-saat hari ini.
Pesan ini juga yang disampaikan oleh kakak-kakak sekolah minggu kepada kita hari-hari ini. Dengan berteman dengan gadget, mari kita mulai lebih bisa melakukan segala sesuatunya itu dengan positif. Mengoperasikannya dengan positif, bukan justru mempengaruhi dan membuat kita malah malas jatuh ke dalam dosa. Itu ya adik-adikku semuanya, pesan ini mari kita renungkan dengan baik di dalam hati kita. Jangan sesat, pilih pertemanan yang baik dan yang positif, agar kita pun juga berperilaku dengan positif. Kita tutup dalam doa, firman Tuhan pada pagi hari ini, ambil sikap yang baik, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur saat pagi hari ini, firman Tuhan yang boleh kami dengarkan bersama-sama. Ajari kami Tuhan, untuk kami sekalipun kami masih kecil di usia TK sampai kelas 6 SD, kami boleh secara bijaksana dalam mengoperasikan dan berteman dengan gadget, agar apa yang kami lakukan itu positif dan menyenangkan hati Tuhan. Bapa di surga, terima kasih untuk sekolah minggu kami pada pagi hari ini. Kami berdoa keadaan ini segera berlalu Tuhan, sehingga kami boleh bersama-sama datang di rumah Tuhan, beribadah di gereja, memuji dan memuliakan Tuhan dengan leluasa. Kami rindu ibadah bersama Tuhan, kami rindu bertemu dengan rekan-rekan atau teman-teman sekolah minggu. Kami juga rindu berdoa, menyanyi, memuji Tuhan bersama dengan kakak-kakak sekolah minggu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami akhiri ibadah sekolah minggu kami pada pagi hari ini. Haleluya, amin. Sampai jumpa adik-adik, sampai bertemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.